Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan istighfar bersama-sama dan kemudian kita membaca sholawat dengan harapan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapat ridhonya dan selalu mendapat maghfirahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'li amalan salihah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Mari kita sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Madrasah Rumi yang selama ini kita keliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajak semua orang mengaji. Madrasah itu artinya saatnya mendaras, saatnya kita membaca, merenungkan, atau tempat kita merenungkan dan mendaras. Dan kita menamainya menjadi Madrasah Rumi karena yang paling banyak kita bicarakan, yang paling banyak kita kutip adalah ajaran-ajaran sufi seperti ajarannya Maulana Jalaluddin Rumi. Rumi sangat penting bagi kami, karena itu selama Ramadan misalnya kita sudah membuat 4 atau 5 kali Madrasah Rumi, dan pada pasca Ramadan Idul Fitri ini kita buat halal bil halal antar iman di tempat yang keren, di Komuji, komunitas musisi mengaji. Dan tentu saja kita akan membicarakan beberapa hal tentang antar iman dan halal bil halal. Komuji seperti yang terlihat di situ punya tagline yang keren saya kira, yaitu beda itu nada, dan mudah-mudahan itu juga nyambung dengan dialog antar iman yang kita lakukan. Untuk itu saya akan ditemani oleh
sahabat saya, yaitu Wawan Gunawan, nama itu kira-kira, sudah lama nggak ketemu. Silakan bisa langsung ke depan. Saya kira Kang Wawan Gunawan ini saya akan menyebutnya Akang, walaupun sebenarnya mestinya tidak, tapi nggak apa-apa. Yo, jadi yang satu pakai biji, yang satu pakai laken sederhana. Nah, Kang Wawan Gunawan ini kenapa kita undang pada malam ini? Karena ada satu hal menarik dari apa yang dia lakukan, yaitu menjadi aktivis antarumat beragama. Ia menjadi penggerak, saya kira, Jakatarup, jaringan kerja antar umat beragama sejak tahun berapa, Kang? 99. Tahun 99 sampai 2021, jadi berapa? Apa itu? 22 tahun ya? 22 tahun, oke. 22 tahun mic-nya. 22 tahun terus-menerus bekerja di, bukan bekerja sih, bersenang-senang ya, di Jakatarup, jaringan kerja antar umat beragama. Dan itu pasti ada suka duka tertentu, saya kira. Nah, Rumi ngajari kita untuk menjadi pencinta, karena itu kita memilih namanya Madrasah Rumi, sebenarnya menawarkan yuk kita menjadikan cinta sebagai cara untuk merekatkan apa yang kita curigai, yang berbeda dan sebagainya. Ya, bahkan cinta itu saya kira meliputi semuanya ya. Kadang-kadang cinta kita terbatas, Kang. Misalnya kita cinta semuanya, semua agama, tapi 6 agama saja yang resmi. Itu cinta yang resmi. Ya. Nah, berbicara cinta ya, misalnya Rendra menulis puisi, jangan kau lempar penjahat dengan kelewang. Artinya orang yang jahat dengan kita pun harus kita cintai. Karena kalau kita mencintai orang yang baik kepada kita, itu bukan cinta, itu kewajaran. Itu namanya membayar utang. Ya, kalau dia baik, maka kita baik sama dia. Itu wajar. Makanya dalam perspektif Al-Quran, kamu belum bersedekah kalau kamu belum memberikan barang yang kamu sukai. Wah, gila ini. Jadi Wawan udah membaca Al-Quran luar biasa. Oh iya. Itu oke. Walaupun saya sering ceramah di gereja, di pura, anak saya itu 8 tahun 6 kali hatam Quran. Jangan tanya bapaknya. Jangan tanya bapaknya itu. Nanti kita akan ngomongin pengalaman di gereja setelah ini. Tapi saya akan tutup bagian ini dengan membaca satu petik puisi saja dari Rumi. Saya akan bacakan. Hilangkan dirimu dalam cinta ini agar kau temukan segalanya. Itu puisi Rumi. Terima kasih. Kita akan teruskan setelah ini. Langit yang kau tatap sekarang, senja yang kau bagikan di Instagram, mungkin besok tak terpajang, mungkin besok hilang. Tentram yang sekarang kau rasa, damai yang terhirup tak sengaja, mungkin besok
Kita mulai dari lagu dangdut. Gimana nih caranya menghadapi Indonesia kita ini yang katanya semakin hari semakin mengerikan dari Wawan kan dari jaringan kerja antar umat beragama. Sebenarnya kata kerja itu yang menarik ya, tidak cuma jaringan antar umat beragama. Kalau jaringan itu kan bisa jadi cuma jaringan telepon satu rumah ke rumah yang lain yang kebetulan beda agama. Dan ini jaringan bukan jaringan foto-foto antara jaringan foto-foto. Ini kan jaringan kerja. Ini kan gimana ini? Menurut jaringan kerja terhadap situasi yang banyak orang bilang kayaknya kita mesti merasa berduka dengan situasi cara kita berhubungan antar umat beragama. Ya, kerja. Jadi harus diupayakan saya kira. Kalau kita pakai teori psikologi yang agak mutakhir dari Abraham Maslow, pada hakikatnya manusia itu dekat dengan cahaya kemanusiaan itu sendiri, walaupun kecil gitu ya. Itulah yang sebenarnya agak belok sedikit. Gus Dur itu mengupayakan perdamaian Israel-Palestina. Itu Gus Dur datang juga ke teman-teman Israel karena di situ juga ada cahaya-cahaya perdamaian, walaupun kecil. Nah artinya tugas kita adalah kalau di Abraham Maslow itu manusia itu mutiara kebaikan. Nah tugas kita itu nyingkuk bahasa Indonesianya ya, menggali kebaikan itu dan menumbuhkan kebaikan itu. Jadi ya harus kerja menumbuhkan itu, kata kerja. Yang menarik adalah selalu meyakini bahwa pada setiap orang ada cahaya kebaikan. Ya. Karena Gus Dur lagi yang bilang makna toleransi itu akan sangat terdengar hidup di tengah situasi yang tidak toleran. Loh, jadi damai itu akan sangat bermakna bagi orang-orang yang sedang berperang. ini bukan paradigma proyek ya, Bukan. tapi memang paradigma apa yang harus kita lakukan. Iya. Jadi semakin gelap, semakin penting lilin. Ya, dan kita diciptakan dalam keadaan gelap saya kira. Misalnya ini saya sedikit-sedikit mentakwil Al-Quran ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah Maha Suci Tuhan. Kita nggak ketemu berapa tahun. Yang memperjalankan hambanya dalam keadaan malam. Malam itu kan gelap. Ya. Nah, tugas kita adalah mencari cahaya. Tuhan memperjalankan di malam karena kalau siang sudah mau tasolangan gitu ya. Nah ini kita udah nggak ketemu berapa tahun. Tiba-tiba aja tadi ngutip lantanan Jadi ternyata tidak bertemu itu penting ya. Semakin jauh semakin. Nah itulah sebabnya kenapa Rasulullah yang dikerjakan pertama kali adalah khalwat di Gua Hira untuk tidak ketemu banyak orang. Agar menemukan ayat-ayat baru ya. Oke, sebenarnya teman-teman sekalian menarik tadi bahwa pada masing-masing orang sebenarnya ada cahaya walaupun redup. Dan kita harus mempercayainya, meyakini bahwa pada orang lain ada cahaya. Jika itu terjadi, maka setiap pertemuan kita dengan orang yang lain itu semakin membuat kita mendapatkan terang, sehingga kita menemukan diri kita karena disinari oleh cahayanya yang walau redup, dan dia pun menemukan dirinya karena diterangi oleh cahaya kita yang redup. Bertukar cahaya. Dan perspektifnya harus positif pada saat kita melihat orang lain. Jadi tidak dengan asumsi bahwa orang lain pasti tidak sepakat dengan kita. Asumsinya dibalik, bahwa setiap orang juga pasti bisa menangkap cahaya kebenaran itu. Oke. Dan itu gara-garanya sebetulnya lagi-lagi seperti yang tadi. Salah satunya adalah tokoh agama yang sering mengkerdilkan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu maha besar, bisa menyelamatkan semua umat manusia. Tapi ada tokoh agama yang bilang tidak, Tuhan hanya menyelamatkan kita saja. Nah termasuk Tuhan itu bisa kita temukan di mana saja. Bahkan Rendra lagi menulis, Tuhan hadir pada kartu terakhir yang dibanting oleh seorang penjudi. Di situ ada harapan, di situ ada kegelisahan, di situ ada ketakutan. Bukankah kita juga memposisikan Tuhan seperti itu? Nah, agamawanlah yang membuat nggak mungkin ada Tuhan pada diri seorang penjudi. Padahal menurut penyair ada Tuhan di situ, ada harapan. Seperti ada kata umurnya Gus Dur, Tuhan itu lebih ditemukan pada supir supir bus yang ugal-ugalan ya. Karena setiap kali dia nginjak terlalu cepat pasti astagfirullah gitu. Tapi kalau pada Hatib katanya Tuhan tidak ditemukan karena begitu dia ngomong semua orang tertidur. Oke. Balik pada cahaya itu, saya mau baca salah satu puisi Rumi
makanan asli manusia adalah cahaya Tuhan. Makanan hewan tak cocok bagi manusia. Jadi Rumi meyakini bahwa makanan asli kita itu adalah cahaya. Karena itu semakin kita memakan cahaya, semakin kita terang dan menerangi yang lain, membuat orang lain tidak tersandung.